Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi bab 3 Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1965. Anggota kelompok Sugeng Riyadi, Siti Muklisar Midarjatun, Lia Fitriana, Sheila Denanda Elvira, Putri Sari Marpaung, Maulana Agus Kurnianto, dan Ade Bintang Salsabila. Baiklah, langsung saja menuju ke materi. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang selisih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, mengganti dengan satu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsinya tersebut. Pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. Upaya menuju demokrasi terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. D. Juanda, para Menteri Pimpinan TNI dan anggota Dewan Nasional Roeslan Abdul Ghani dan Mohyamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wirjono Projodokiro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 upacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit. 3 hal pokok dekrit oleh Presiden Soekarno. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD sementara UUDS. 3. Pembentukan MPR yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukannya Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS.
Sehari sesudah dekrit Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno berlaku sebagai Perdana Menteri dan Juanda Menteri pertama dengan dua yaitu Dr. Letman dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Sementara itu, konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong DPR-GR. Para anggota DPR-GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasional, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Kedua, peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menetapkan strategi menempel pada Presiden. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendaratkan sesi terdiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembentukan pimpinan revolusi MPPR. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandung Besti, Sumatera Utara, peristiwa Jenkol. Upaya merongrong ini melakukan radio press dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Ketiga, pembebasan Irian Barat. Salah satu isi politik luar negeri yaitu yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Dimulai pengembalian semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintahan RI menetapkan cara lainnya melalui jalur militer. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfirmasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandai dengan perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahmat dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singa untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Indonesia yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Untuk merdeka, ketegangan di antara tiga negara tersebut kemudian diadakan konfrontasi Maghilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1968 untuk menjalankan konfrontasi di Wikora. Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madya Omar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintahan Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya herding ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancangan Nasional Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang dinilai nominalnya Rp500 dan Rp1000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10%. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pergantian Undang-Undang Nomor 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi, bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan pribadi ekonomian. Lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu, pimpinan revolusi, MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsepsi deklarasi ekonomi Dekon sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Kebijakan yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi, serta dilakukan evaluasi mata uang. Proyek mercusuan berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi bab 3 ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah, kami meminta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.